Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112, Mazmur 23. Kita mau hafal Mazmur 23 sebelum kita belajar tentang doktrin tentang manusia atau antropologi. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Tuhan menciptakan kita, dan Ia juga menjadi pemelihara hidup kita. Kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran ini. Tuhan, terangi hati kami supaya kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu dan mengasihi Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan memberitakan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pelajaran ini agak rumit sedikit. Tetapi mari kita pelan-pelan belajar. Doktrin tentang manusia atau antropologi ini saya bagi menjadi dua bagian, dan ini bagian yang pertama. Pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Yang berikut kita belajar asal-usul manusia. Nah, ini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama menurut Alkitab. Manusia diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan merupakan mahkota atau puncak dari segala yang diciptakan Allah. Merupakan wahyu Allah. Yang kedua, Alkitab juga memberitahu kita bahwa tubuh manusia dibentuk Allah dari debu tanah. Dengan demikian manusia akan kembali menjadi debu lagi. Yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa manusia memiliki roh dan jiwa atau nafas hidup. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia hidup. Roh dan jiwanya akan kembali kepada pemberinya. Nah, ini penting kita ingat sebab nanti di bawah akan ada faham trikotomi dan dikotomi. Nah, lanjut, Alkitab menyatakan Adam dan Hawa. Adam diciptakan lebih dahulu, baru kemudian Hawa. Otoritas dalam keluarga ada pada suami atau laki-laki. Istri atau perempuan harus menaklukkan diri pada otoritas tersebut. Yang kelima, perbedaan manusia dengan binatang. Dari segi ciptaan manusia dibentuk dan diciptakan. Yang berikut, manusia dihembuskan nafas hidup. Ada roh dan jiwa di dalam manusia. Yang berikut, manusia serupa atau segambar dengan Allah. Dari segi kemuliaan, manusia lebih mulia kedudukannya daripada binatang. Itu pandangan Alkitab. Nah, sekarang mari kita lihat pandangan menurut filsafat. Ya. Asal-usul manusia menurut filsafat. Nah, hati-hati dikit ya. Yang pertama, filsafat Yunani kuno, itu 600 tahun sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Kemudian Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Itu menyatakan bahwa manusia itu berasal dari dunia ide. Lalu Stoa, ini filsafat ya. Ini tahun 336 sebelum Masehi, ini sebelum Kristus lahir, sampai 265 sebelum Kristus lahir. Mereka berpandangan bahwa Tuhan dan alam itu sama. Manusia adalah bagian dari alam. Kemudian Neoplatonisme, itu tahun 204 sebelum Masehi sampai 70 sebelum Masehi.
menyatakan manusia berasal dari pancaran sinar Tuhan yang berkembang menjadi jiwa yang kemudian melahirkan tubuh materi sehingga terjadilah manusia. Nah, itu filsafat kuno. Sekarang filsafat modern, apa pandangannya? Filsafat modern ini pencetusnya adalah Charles Darwin. Ini teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia adalah keturunan langsung dari salah satu spesies kera. Manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama katanya. Lalu ada pandangan humanisme di filsafat modern. Manusia diciptakan Tuhan untuk mandiri dengan akal budinya sehingga selanjutnya tidak membutuhkan wahyu Allah dan tidak membutuhkan juru selamat. Kesimpulan yang pertama, Alkitab menyatakan manusia adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan dunia filsafat menyatakan manusia tidak diciptakan Allah. Kita harus mampu menempatkan filsafat dalam kerangka iman Kristen yang benar. Manfaat filsafat bagi manusia atau bagi orang Kristen, yang pertama dia memberikan kerangka analisis. Kerangka berpikir terhadap kasus penelitian pengetahuan bagi manusia di bumi. Yang kedua, dia memberi konsep tentang arti, asal-usul, cita-cita, tujuan, dampak, dan alasan dengan sistem beraturan yang dapat diterima logika, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Yang ketiga, manfaat dari filsafat bagi kita sebagai orang Kristen, memberikan gambaran tentang perubahan dan perkembangan pola pikir manusia. Yang keempat, merangsang pemikir Kristen untuk dapat menjelaskan iman Kristen secara logis dan tepat, sistematis dan teratur. Yang kelima, filsafat menolong kita membedakan argumentasi yang berguna, yang tidak beralasan, dan yang buntu. Yang keenam, filsafat dapat dipakai untuk menjelaskan iman Kristen dalam rentang sejarah. Nah, itu kemanfaatannya filsafat. Bahaya filsafat bagi iman Kristen adalah satu, berbahaya jika iman Kristen didasarkan atas pandangan filsafat karena filsafat kebenarannya berubah-ubah seiring perubahan waktu. Bahaya yang kedua, filsafat memulai segala sesuatu dari akal budi, dari indera, bukan iman. Yang ketiga bahayanya, filsafat tidak dapat membuktikan adanya Allah karena akal budi manusia tercemar, bahkan telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang keempat, bahaya filsafat bagi iman Kristen, filsafat menolak otoritas Alkitab, menolak wahyu Allah, dan menolak mujizat. Yang kelima, bahaya filsafat bagi iman Kristen, filsafat menolak keberadaan sorga, menolak keberadaan neraka, menolak keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu bahaya-bahayanya harus kita tahu. Nah, hal ketiga yang kita pelajari dalam antropologi atau doktrin tentang manusia, yaitu kesatuan manusia. Nah, pendapat Alkitab apa tentang kesatuan manusia? Pengakuan Alkitab bahwa gambar dan rupa Allah, Alkitab mengajarkan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab mengajarkan dalam Kisah 17 ayat 26, Kejadian 1:28 bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu pasang manusia yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada manusia sebelum itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat pengakuan dari ilmu pengetahuan tentang kesatuan manusia. Ilmu pengetahuan ini terbagi dalam beberapa bidang, dari fisiologi, menganggap bahwa semua suku, ras, dan kaum manusia dapat saling kawin dan melahirkan keturunan. Suhu tubuh normal, kecepatan denyut nadi, komponen organ manusia sama dari semua ras, suku, bangsa. Kemudian, semua manusia dapat ditimpa penyakit yang sama. Para sarjana bahasa mengakui adanya satu bahasa yang dipakai manusia sebelum dikacaukan Allah. Nah, sekarang dari psikologi, ya, bagaimana pandangan mereka tentang asal-usul manusia? Semua manusia, semua bangsa memiliki ciri mental dan moral yang umum. Dari segi sejarah, ya, apa pandangan mereka tentang kesatuan manusia? Semua suku bangsa mengakui adanya satu asal nenek moyang yang sama, yaitu dari Asia Tengah.
Nah, pandangan dari monogeisme dan poligenisme. Monogeisme adalah doktrin yang mengakui bahwa manusia di seluruh dunia berasal dari satu nenek moyang yang diciptakan Allah. Sedangkan poligenisme adalah kepercayaan bahwa manusia berasal dari keturunan beberapa manusia yang berbeda-beda. Nah, tokoh dari penganut poligeisme ini adalah Peirerius, Winsel, dan Fleming. Sedangkan pengakuan Alkitab tentang asal-usul manusia mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ini membawa implikasi sebagai berikut. Pertama, bahwa manusia memiliki gambar dan rupa Allah, kesucian, dan sungguh amat baik. Yang kedua, ini mengandung implikasi bahwa manusia memiliki intelek atau rasio, perasaan, dan kebebasan moral atau jiwa. Yang ketiga, ini mengandung implikasi bahwa manusia memiliki roh. Yang keempat, bahwa manusia memiliki kekekalan hidup. Ya. Nah, hal keempat yang kita belajar dalam antropologi atau doktrin tentang manusia ialah struktur permanen manusia. Nah, ini saudara perhatikan, struktur manusia ada yang menganut pandangan dikotomi. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh. Jiwa pada hakikatnya sama dengan roh, dianggap sama. Sedangkan trikotomi, pandangan trikotomi menyatakan manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh sering disebut jasmania. Jiwa merupakan prinsip akal budi atau rasio, dan roh merupakan prinsip hidup yang berhubungan dengan Allah. Sering disebut hati manusia. Roh itu sering disebut dengan hati manusia. Nah, sekarang struktur moral manusia. Struktur moral manusia adalah unsur-unsur atau kemampuan-kemampuan manusia untuk bertindak benar atau salah. Unsur-unsur itu meliputi intelek, perasaan, emosi, kehendak, dan hati nurani. Nah, asal-usul jiwa manusia. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori praeksistensi, menyatakan bahwa jiwa telah berada dalam suatu kehidupan, kemudian masuk ke tubuh manusia ketika tubuh itu mulai terbentuk. Teori ini didasarkan atas filsafat Plato yang membagi segala sesuatu menjadi 2, yaitu dunia ide dan dunia nyata. Teori penciptaan mengenai asal-usul jiwa. Jiwa manusia merupakan ciptaan langsung dari Allah. Jiwa kita diciptakan segera sesudah pembentukan tubuh terjadi. Sekarang ada teori keturunan atau traduction. Manusia diciptakan langsung dalam kesatuan dengan penciptaan Adam, baik dalam tubuh maupun jiwanya. Kedua-duanya dibiakkan melalui keturunan. Jadi ada 3 teori tentang asal-usul jiwa manusia. Yang keenam, kita belajar tentang keadaan manusia yang semula. Nah, Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah dalam kekudusan dan kekekalan. Manusia memiliki kehendak bebas, tanggung jawab moral, dan kuasa memerintah ciptaan Allah yang lain di bumi. Manusia mampu menjalin hubungan dengan Allah dan sesamanya dengan baik. Itu kesaksian Alkitab tentang keadaan manusia pada mulanya. Ya. Nah, bagaimana tentang pendapat atau kesaksian bapak-bapak gereja kita, yaitu Agustinus? Beliau berkata, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa mampu taat 100% kepada Allah. Sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa mampu 100% melakukan kejahatan. Sesudah ditebus Kristus, manusia mampu 100% taat kepada Allah dan tidak berpotensi berbuat jahat. Nah, lumayan rumit ya. Nah, mari coba kita simpulkan dan ingat-ingat. Yang kita pelajari adalah antropologi, artinya ilmu tentang manusia. Yang kedua, asal-usul manusia. Ada beberapa pandangan. Tentunya kita menganut pandangan Alkitab. Dan Alkitab menyatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah, diciptakan dari debu tanah, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Manusia pertama Adam
Yang kedua Hawa, dan manusia lebih mulia kedudukannya dari binatang. Sedangkan menurut filsafat, ada filsafat kuno, ada filsafat modern. Filsafat kuno menyatakan manusia berasal dari ide. Manusia bagian dari alam. Manusia berasal dari pancaran sinar terang Tuhan. Filsafat modern menyatakan manusia berasal dari spesies kera. Ini teori Darwin. Manusia dijadikan Tuhan untuk mandiri dengan akal budinya sehingga tidak memerlukan wahyu Allah, tidak juga memerlukan juru selamat. Ini pandangan filsafat humanisme. Jadi kesimpulan atas dasar informasi di atas, informasi Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Allah, informasi filsafat manusia tidak diciptakan oleh Allah. Yang mana kita percaya? Tentu Alkitab, bukan? Jadi kita harus mampu menempatkan filsafat dalam kerangka iman Kristen yang benar. Memang filsafat membawa manfaat, namun harus mampu kita memilahnya dengan baik. Ada segi keuntungan, ada juga segi bahayanya. Bisa ulang lagi lihat dari atas ya. Nah, kesatuan manusia, ini menurut pengakuan Alkitab, manusia berasal dari satu pasang manusia yaitu Adam dan Hawa. Sedangkan pengakuan ilmu pengetahuan kesatuan manusia dari fisiologi, semua suku, ras, dan kaum manusia dapat saling kawin dan melahirkan keturunan. Dari segi psikologi, semua bangsa memiliki ciri mental dan moral yang umum. Nah, sejarah, dari segi sejarah, semua bangsa mengakui adanya satu asal nenek moyang yang sama yaitu dari Asia Tengah. Lalu ada pengakuan dari monogeisme dan poligeisme. Mono mengakui bahwa manusia berasal dari satu nenek moyang, sedangkan poli mengakui bahwa manusia berasal dari beberapa manusia yang berbeda. Nenek moyang yang berbeda ini dikeluarkan pikiran ini oleh Peirerius, Winsel, dan Fleming. Sedangkan pengakuan Alkitab, manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh, diciptakan segambar dengan Allah, dan manusia memiliki unsur kekekalan. Nah, struktur permanen manusia, struktur dikotomi tubuh dan roh, atau struktur dikotomi, ya, yang mana saja benar, ya, tergantung bagaimana pandangan kita. Struktur moral manusia, struktur moral ini memungkinkan manusia bertindak benar atau salah. Unsur-unsur yang membentuknya adalah intelek, perasaan atau emosi, kehendak, dan hati nurani. Asal-usul jiwa manusia ada 3 teori. Teori pra-eksistensi, teori penciptaan, teori keturunan. Nah, kita tentu menganut teori penciptaan, ya. Hampir 3 hal ini ada kebenarannya. Oke? Keadaan manusia yang semula, kesaksian Alkitab, ya, ini yang kita percayai. Manusia dicipta segambar dengan Allah dalam kekudusan dan kekekalan, memiliki kehendak bebas, tanggung jawab, dan kuasa memerintah, ciptaan Allah yang lain di bumi. Dan manusia mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Sedangkan kesaksian Bapak Gereja atau Agustinus, ini adalah orang beriman, beliau menganut pandangan bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia mampu taat 100% kepada Allah. Benar. Sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia mampu 100% melakukan kejahatan. Benar. Sesudah ditebus oleh Kristus, manusia mampu 100% taat kepada Allah dan tidak berpotensi berbuat jahat. Menurut saya ini kurang tepat. Karena kehendak bebas masih ada, ya. Walaupun dia sudah ditebus, kehendak bebasnya tidak dicabut. Oke? Kini, tugas saudara dan saya mempercayai apa yang dinyatakan oleh Alkitab atau yang dikatakan oleh manusia dan teorinya itu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lumayan ribet ya. Bisa didengarkan berulang-ulang dan juga wordnya saya kirimkan kepada saudara sehingga bisa dibaca. Kita bersyukur atas teori ini. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, terangi terus hati kami. Betapa indah Engkau menciptakan kami dan Engkau telah memberi Alkitab sebagai sumber kebenaran. Meteraikan ini di hati kami dan kami mengasihi Engkau Tuhan dan siap menjadi saksi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.